Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Gosip AI. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang isu yang sangat panas belakangan ini ya, yaitu pengambil alihan pemerintahan Afghanistan oleh Taliban. Jadi dalam beberapa bulan terakhir, kelompok Taliban ini itu mengambil alih atau melakukan takeover terhadap wilayah-wilayah strategis di Afghanistan ya. Jadi mereka menduduki ibu kota provinsi yang puncaknya adalah beberapa hari yang lalu mereka masuk ke istana kepresidenan untuk pada akhirnya mengambil alih tampuk pemerintahan di negara ini ya. Seperti itu. Nah, pada saat mereka mengambil alih itu Presiden Ghani ya, Presiden Afghanistan yang menjabat itu sudah tidak berada di tempat ya, jadi dia sudah tahu bahwa Taliban ini akan masuk ke istana, jadi dia sudah melarikan diri duluan ya istilahnya, atau pergi ke Tajikistan ya pada saat itu. Kemudian sekarang disinyalir Presiden Ghani itu sedang berada di Uni Emirat Arab gitu ya, jadi dia sudah mengetahui bahwa Taliban akan datang, jadi dia sudah pergi duluan ya, artinya istilahnya sudah pasrah bahwa pemerintahan ini akan segera diambil alih gitu oleh Taliban. Nah, di sini muncul pertanyaan juga ya, kenapa Taliban belakangan tiba-tiba sangat powerful di Afghanistan? Nah, ini tidak terlepas dari kebijakan Amerika Serikat ya, yang melalui Biden's administration itu menarik seluruh pasukan Amerika Serikat dari wilayah Afghanistan. Nah, setelah pasukan-pasukan Amerika Serikat ini dipulangkan, nah Taliban ini kayak mendapat angin segar ya, sehingga terjadi peningkatan pengaruh atau power dari sisi Taliban, karena tidak ada lagi pasukan Amerika Serikat yang memeranginya, sehingga mereka dengan cukup leluasa bisa mengekspansi wilayah di Afghanistan, menguasai wilayah-wilayah tersebut, dan akhirnya puncaknya mengambil alih tampuk pemerintahan kayak gitu. Nah, di sini beberapa hal mungkin yang patut kita bahas ya, atau yang kita sorot. Yang pertama mungkin kelemahan dari sisi pasukan dari pihak pemerintah Afghanistan ya. Tentunya Amerika Serikat di sini menarik pasukan dengan anggapan bahwa pemerintahan Afghanistan atau pihak keamanan dari pihak Afghanistan itu masih mampu untuk meredam pengaruh atau manuver dari Taliban di dalam negeri. Nah, ternyata ini tidak terjadi. Pasukan dari pemerintah si Afghanistan ini kalah telak dari si pihak Taliban, yang akhirnya mereka pun tidak berdaya, sehingga wilayah-wilayah strategis satu demi satu itu diambil alih, dan akhirnya pemerintahan pun diambil alih di situ. Nah, Biden sendiri mengkritik ya pemerintahan Afghanistan. Nah, kok sebegitu lemahnya, sebegitu tidak berdayanya dalam menghadapi ekspansi dari Taliban gitu ya. Nah, di sini kan Taliban menjadi pihak yang dianggap memiliki power yang cukup signifikan atau pengaruh yang cukup signifikan karena memiliki resources ya, sumber daya yang dimana disinyalir itu salah satunya bersumber dari bisnis opium ya, atau bisnis narkoba lah istilahnya gitu, zat-zat terlarang gitu istilahnya. Nah, ini yang menyebabkan power dari Taliban cenderung mampu menyaingi bahkan melebihi power dari pihak pengamanan atau personil pasukan dari pemerintah Afghanistan, yang bahkan akhirnya presidennya sendiri pun melarikan diri ya keluar karena pengaruh dari Taliban yang begitu besar. Nah, sebenarnya hal ini peristiwa ini sudah diprediksi, karena Biden setelah dia mengumumkan akan menarik pasukan, sudah banyak pihak-pihak yang memberikan masukan ya, bahwa hati-hati dalam bertindak, karena karena Taliban ini akan regain power gitu, dia akan mendapatkan pengaruhnya kembali di Afghanistan kalau Amerika Serikat menarik seluruh pasukannya. Tapi memang Biden tidak peduli, karena dia punya fokus kebijakan yang lain untuk ditanggulangi gitu, sehingga dia membutuhkan resources pasukan-pasukan di Afghanistan untuk mengalihkan konsentrasinya ke fokus yang lain gitu kan. Nah, ini sebenarnya sudah diprediksi bahwa kalau pasukan ini ditarik, pengaruh Taliban akan semakin besar.
di Afghanistan. Cuman mungkin yang menjadi miskalkulasi dari pihak-pihak ini ya, baik dari kubu pemerintah Afghanistan maupun dari pihak Amerika Serikat, bahkan pengamat-pengamat pula, adalah durasi atau apa ya istilahnya ya, periode peningkatan atau eskalasi pengaruh dari Taliban yang ternyata sangat cepat ya, dalam tempo 2-3 bulan dia sudah bisa mengambil alih Afghanistan ya, secara keseluruhan. Nah ini yang menjadi miskalkulasi banyak pihak, bahwa Afghanistan tidak mampu bertahan, bahkan tidak sampai setahun, jauh dari hanya beberapa bulan saja mereka sudah dikuasai oleh Taliban. Jadi ini miskalkulasinya di sini, ternyata sebegitu tidak berdayanya pasukan Taliban tanpa backup pasukan dari Amerika Serikat, sehingga dalam waktu singkat mereka bisa dikalahkan dan diluluh lantakan gitu ya. Nah ini sangat-sangat menarik di situ, kesalahan dalam mengkalkulasikan pengaruh atau posisi power dari si Taliban, karena Amerika Serikat juga sendiri sebenarnya berharap ya kepada pasukan pemerintah Afghanistan yang mereka sudah latih selama bertahun-tahun untuk bisa meredam pengaruh Taliban, tapi ternyata ini tidak terjadi. Nah sekarang situasi di Afghanistan cukup mencekam ya, banyak orang yang ingin keluar dari negara itu untuk mengungsi istilahnya, karena menganggap bahwa nyawanya akan terancam jika mereka terus berada di sana ya. Salah satunya Amerika Serikat juga yang sudah memulangkan banyak warga negaranya gitu dari Afghanistan. Nah kemarin ini sempat ada beredar video ya, dokumentasi yang cukup memilukan dari pesawat yang mengangkut orang-orang itu untuk keluar dari Afghanistan, dan ternyata banyak sekali masyarakat di sana yang ingin ikut di pesawat tersebut, juga ingin ikut keluar dari negara itu ya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena mereka naik di sayap-sayap pesawat dan segala macamnya. Itu kejadian yang sangat memilukan. Nah, yang dimana peristiwa-peristiwa semacam itu kalau kita lihat videonya ya, itu biasanya kita lihat di film-film kan, kejadian-kejadian seperti itu, tapi ini nyata terjadi di Afghanistan saat ini. Suatu kondisi yang sangat mencekam di sana ya. Meskipun dari pihak Taliban setelah mereka mengambil alih kekuasaannya kemarin, mereka justru semacam mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya lebih soft ya. Mereka mengatakan bahwa mereka ini peperangan telah selesai, kami mengambil alih pemerintahan, tapi kami tidak ingin melanjutkan peperangan gitu. Kami ingin mengakomodasi warga Afghanistan, kami tidak akan melanjutkan kekerasan. Bahkan mereka mengatakan bahwa kami akan menghargai hak-hak perempuan ya, yang dianggap kalau Taliban berkuasa tentunya hak-hak perempuan ini akan makin didiskriminasi atau diberangus gitu. Tapi si Taliban justru memberikan pernyataan seperti itu. Tapi ini tidak memperbaiki situasi yang ada, tidak memperbaiki kekisruhan yang ada di negara ini, di mana masyarakat tetap ingin masyarakat di sana tetap ingin keluar dari negara tersebut untuk mengamankan dirinya ya. Nah, ini bisa dipahami juga karena bagaimana kira-kira secara psikologis sebagai seorang warga negara di mana pemerintahan kita diambil alih oleh kelompok yang memerintah atau masuk ke pemerintahan tanpa melalui proses konstitusi yang jelas ya, tanpa melalui proses hukum atau konstitusi yang layak gitu, tanpa melalui pemilu misalkan, atau tanpa melalui proses yang seharusnya lah seperti itu. Tentunya ada kekhawatiran bahwa pendekatan kekerasan atau ekspansi untuk mengambil alih pemerintahan tentu akan membawa pada suatu bentuk pemerintahan atau perlakuan yang abusif gitu, atau yang bisa mendatangkan penindasan gitu kan. Nah ini yang ditakutkan masyarakat Afghanistan saat ini, sehingga banyak di antara mereka itu ingin keluar. Bahkan negara-negara kayak negara-negara barat, negara-negara Eropa gitu ya, kayak Inggris juga sudah siap untuk memulangkan warganya dari sana ya. Kemudian negara-negara Eropa juga, Inggris juga salah satunya, juga memberikan pernyataan bahwa mereka siap juga menampung para pengungsi dari Afghanistan ya,
yang ingin keluar dari negara itu untuk mungkin mencari tempat-tempat atau mencari negara-negara di mana mereka bisa berlindung, istilahnya seperti itu. Nah, belakangan Biden akhirnya memutuskan untuk mereka akan mengirimkan pasukan lagi ya, sekitar 5.000 sampai 6.000 pasukan lagi ke wilayah Afghanistan untuk menstabilkan situasi yang ada. Ini seperti apa ya? Kebijakan yang sudah diambil akhirnya harus ditarik kembali ya, kayak gitu ya, kayak menelan apa ya, ludah sendiri gitu. Karena situasi yang ada yang sangat-sangat destruktif di sana ya. Jadi mereka Biden berencana untuk mengirimkan 5.000 sampai 6.000 pasukan lagi ke wilayah Afghanistan gitu. Nah, khususnya fokusnya itu untuk pengamanan perbatasan ya, karena perbatasan-perbatasan kayak airport, bandara atau jalur-jalur transportasi lintas negara di negara ini tentunya menjadi poin-poin yang harus diamankan supaya misalkan pengungsi atau warga negara yang berada di dalam Afghanistan bisa keluar dengan aman gitu. Nah, itu menjadi salah satu fokus utama dari pasukan-pasukan Amerika Serikat yang akan dikirimkan kembali ke wilayah Afghanistan. Nah, perkembangannya bagaimana ke depannya ini kita lihat ya. Ini akan semakin menarik ini ke depannya. So, stay tune, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.